Perkenalkan, nama saya Krisdayanti Syanturi dengan NIM C1C020158, kelas R11. Di sini saya akan menjelaskan materi penyusunan anggaran biaya konversi dan anggaran biaya usaha. Penyusunan anggaran biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah susunan anggaran yang berkaitan dengan proses pembuatan produk. Selanjutnya, tenaga kerja langsung juga dipahami sebagai seseorang yang terlibat dalam pekerjaan pembuatan proses produksi. Dalam istilah lain, biaya tenaga kerja biasa disebut direct labor cost. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk. Biaya tenaga kerja langsung standar per unit produk terdiri dari jam tenaga kerja langsung dan tarif upah standar tenaga kerja langsung. Jam standar tenaga kerja langsung atau JSTKL adalah taksiran sejumlah jam tenaga kerja langsung yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Kemudian jam standar tenaga kerja langsung dapat ditentukan dengan cara A. Menghitung rata-rata jam kerja yang dikonsumsi dalam suatu pekerjaan dari kartu harga pokok periode yang lalu. B. Mencoba jalan operasi produk di bawah keadaan normal yang diharapkan. C. Mengadakan penyelidikan gerak dan waktu. D. Mengadakan taksiran yang wajar. E. Memperhitungkan pelonggaran waktu untuk istirahat, penundaan kerja yang tak bisa dihindari dari faktor kelelahan. Kemudian ada penyusunan anggaran biaya overhead pabrik. Yang A. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. Yang pertama biaya bahan penolong, yang kedua biaya reparasi dan pemeliharaan, yang ketiga biaya tenaga kerja tidak langsung, yang keempat biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap, yang kelima yaitu biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu, yang keenam biaya overhead pabrik lain yang secara langsung memerlukan pengeluaran uang tunai. Penyusunan anggaran biaya overhead pabrik yang kedua yaitu B. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan. Dilihat dari perilaku unsur-unsur biaya overhead pabrik dalam hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, biaya overhead pabrik dapat dibagi menjadi 3 golongan. Biaya overhead pabrik tetap, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik semi variabel. Kemudian yang C, penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen. Apabila selain memiliki departemen produksi perusahaan, juga mempunyai departemen pembantu seperti misalnya departemen pembangkit tenaga listrik, departemen dan perawatan bengkel, maka biaya overhead pabrik meliputi juga semua jenis biaya yang terjadi di departemen pembantu ini, yang meliputi biaya tenaga kerja, depresiasi, reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap, asuransi yang terjadi di departemen pembantu tersebut. Kemudian ada penyusunan anggaran beban usaha. Yang A, beban penjualan adalah beban yang terjadi untuk kepentingan penjualan produk utama. Beban penjualan ada yang bersifat tetap, tetapi ada juga yang bersifat variabel. Terbagi menjadi 3, yaitu beban penjualan variabel, contohnya beban komisi penjualan, beban penghapusan piutang, dan beban pernik penjualan. Yang kedua, beban penjualan tetap, contohnya beban depresiasi alat penjualan, beban penghapusan piutang, beban gaji pegawai tetap, bagian penjualan, dan lain-lain. Yang ketiga, beban penjualan semi variabel seperti beban promosi penjualan dan lain-lain. Yang B yaitu beban administrasi dan umum adalah beban yang umumnya terjadi pada bagian personalia, bagian keuangan, dan bagian umum seperti beban gaji pemimpin dan staf, beban depresiasi peralatan kantor, beban pernik kantor, beban pemeliharaan kantor, dan beban umum lainnya. Beban administrasi dan umum biasanya bersifat tetap. Penyusunan anggaran laba rugi. Langkah-langkah untuk menuliskan anggaran laba rugi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat format anggaran laba rugi. Yang kedua,
Kedua, masukkan perkiraan nilai penjualan keadaan format anggaran penjualan. Nilai penjualan diperoleh dengan mengalihkan jumlah barang jadi yang akan diperkirakan akan dijual dengan harga jual per unitnya. Yang ketiga, masukkan data-data yang telah diberikan pada kasus di atas ke dalam format anggaran laba rugi. Informasi yang telah diberikan adalah biaya persediaan barang jadi awal, biaya produksi, beban penjualan, beban administrasi dan umum, serta beban umumnya. Yang keempat, hitung nilai persediaan barang jadi, setelah itu hasilnya dimasukkan ke format anggaran laba rugi. Kemudian langkah-langkah yang kelimanya yaitu hitunglah beban pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, pendapatan, beban lain-lain, dan laba sebelum pajak penghasilan. Perhatikan operasi penambahan atau pengurangan untuk memperoleh informasi-informasi di atas. Yang keenam, hitunglah perkiraan beban pajak penghasilan yang diperoleh dengan pengalihan laba sejumlah pajak sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak penghasilan badan. Yang ketujuh, selesaikan penyusunan anggaran laba rugi dengan menghitung laba bersih yang dianggarkan dengan mengurangkan laba sebelum pajak penghasilan dengan perkiraan beban pajak penghasilan. Sekian pembahasan dari saya, terima kasih.